Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 264, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Pertandingan catur judi kali ini, walaupun tidak resmi, tetapi yang bersifat nasional, dan banyak pengusaha perhiasan juga menginvestasi dalam jumlah banyak untuk menggunakan pertandingan kali ini meningkatkan popularitas perusahaan. Tempat pertandingan sangat luas, dapat menampung 1000-an orang. Saat mereka tiba di tempat pertandingan, mereka hanya merasa keramaian dan terkejut. Tapi juga sangat ribut. Pihak penyelenggara kali ini adalah Offshore Roastone Association. Offshore Roastone Association selalu adalah roastone association paling terkenal di Cina, jadi hanya mengundang beberapa roastone association dari beberapa kota dan provinsi, dan semuanya turut hadir. Ajang pertemuan akbar kali ini dilakukan siaran langsung dari lokasi, hingga semua tamu undangan untuk makan juga ikut disiarkan. 3 orang tersebut tiba di meja panjang perwakilan kota Yuzoda, mereka lalu duduk. Di meja tersebut ada bir, minuman dingin dan beberapa hidangan dingin dipersiapkan dengan sangat lengkap. Alpius, apakah hanya kamu sendiri yang datang dari kota Yuzoda? Orang tua di meja sebelah mengenal Alpius dan menyapanya. Perkataannya ini membuat Sinta dan Rahman tidak tahu untuk berkata apa. Apa maksudnya Alpius datang sendiri? Apakah mereka berdua bukan manusia? Mata orang tua ini tampak jelas bermasalah. Alpius pastinya mengerti maksud dari perkataannya. Tampak jelas maksud dari perkataannya adalah Albagus dan Eko. Dia melihat ternyata orang yang dikenal. Dia tertawa dan berkata, betul, mereka dua terlalu malas, hingga pekerjaan berjalan ke sini juga diberikan kepadaku. Sebenarnya alasan Albagus dan Eko tidak datang karena adanya Rahman yang mengikuti pertandingan. Hubungan mereka dengan Rahman tidak baik, jadi pastinya mereka tidak ingin datang. Orang tua yang berbicara ini bernama Stanley. Dia adalah master batu judi paling terkenal di Sichuan Roastone Association. Dia juga master batu judi yang memiliki kemampuan paling hebat. Kota Yuzoda dan Sichuan tidak terlalu jauh, jadi kedua pihak Roastone Association sering ada berkomunikasi, makanya mereka adalah orang dekat. Stanley melihat Rahman dan Sinta kemudian bertanya kepada Alpius, apakah kamu yang maju sendiri? Alpius tertawa kemudian dengan rendah hati berkata, bukan, Rahman yang mewakili kota Yuzoda untuk pertandingan. Kemudian dia memperkenalkan Rahman, dia adalah Rahman, perwakilan kota Yuzoda. Orang terkejut kemudian melihat Rahman sekali lagi. Dia tahu kemampuan Alpius, di antara mereka berdua, jika Alpius tidak maju, bukankah berarti jika anak muda ini lebih hebat dari Alpius? Sejak kapan kota Yuzoda muncul master catur muda yang lebih hebat dari Alpius, dan terlihat hanya berumur 20-an? Anak muda yang hebat, tidak disangka kamu juga seorang master catur. Walaupun dia terkejut, tetapi Jason tetap memuji Rahman beberapa kata. Master Jason terlalu memuji, hanya saja Master Alpius memberikan kesempatan untuk anak muda seperti kita saja. Rahman mengatakan dengan sangat rendah hati. Melihat Rahman yang sangat rendah hati, kesan baik Jason terhadap Rahman semakin tinggi lagi. Kemudian Jason memperkenalkan beberapa anak muda lain yang berada di mejanya. Beberapa anak muda itu adalah muridnya. Dia hanya membawa mereka datang untuk melihat-lihat saja. Tampak jelas mereka masih belum memiliki kemampuan untuk mengikuti lomba. Beberapa anak muda mendengar Rahman datang untuk mengikuti lomba, membuat mereka tidak senang. Mereka bertiga tampak lebih tua dari Rahman. Mereka susah untuk menebak kemampuan Rahman Wijaya. Kemampuan catur tidak hanya memerlukan kemampuan bawah sadar yang luar biasa, juga memerlukan kemampuan mengenal struktur dan penampilan seluruh bidang catur di dunia ini. Jika tidak ada kemampuan meneliti selama puluhan tahun, jangan harap akan sukses begitu saja.
Walaupun orang berkemampuan, juga tidak mungkin bisa seperti Rahman yang masih begitu muda sudah memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Master Alpius, yang ahli di bidang catur dan meneliti batu dan lainnya. Jadi tidak ada orang yang memandang baik Rahman. Mereka adalah kenalan lama, dan berada di kota lain, maka Jason dengan ramah mengundang Alpius bertiga pindah ke meja mereka. Lagi pula masih ada sedikit jarak waktu dari perlombaan. Semua orang masih sedang minum dan berbincang-bincang, tapi intinya hanya Alpius dan Jason berdua sedang berbicara, junior yang lain hanya mendengar di samping. Kadang-kadang Jason bisa menanyakan Rahman tentang Rostone, juga termasuk sedang menguji kemampuan dasar Rahman. Hanya beberapa pertanyaan yang sulit, tidak peduli Jason atau beberapa junior lainnya, mereka sangat salut dengan kemampuan pengenalan Rahman terhadap Rostone yang dalam. Hingga Rahman juga menjelaskan beberapa teori yang tidak pernah didengar oleh dua master Jason dan Alpius. Bukan, merekalah yang tidak mengerti, kenapa bisa muncul respon yang begitu. Terakhir tidak disangka, Jason malah meminta pengajaran terhadap barang antik dan catur yang tidak terlalu dimengertinya, walaupun Rahman mengatakannya tanpa bukti. Tetapi tidak peduli Jason atau Alpius, mereka tidak berhenti menganggukkan kepala, karena mereka merasa perkataan Rahman sangat masuk akal. Melihat dua master begitu yakin dan setuju dengan perkataan Rahman, beberapa murid dari Jason akhirnya juga sudah puas. Harus diakui jika mereka memang tidak sehebat Rahman di bagian perkenalan terhadap Rostone. Tidak lama kemudian ajang pertemuan akbar dimulai. Setelah pembawa acara mengatakan kata-kata pembukaan, langsung dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Direktur Offshore Rostone Association. 10 menitan kemudian, direktur berjalan turun setelah suara tepuk tangan yang meriah, kemudian pembawa acara naik ke atas panggung sekali lagi untuk mengumumkan peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan sangat mudah, 64 kontestan pertandingan, kemudian langsung memilih seorang lawan secara acak. Pertandingan taruhan antara dua orang, akan diambil 2 poin kemenangan dari 3 babak pertandingan. Yang menang akan masuk 32 besar, yang kalah akan langsung dieliminasi. Namun master yang sebelumnya sudah memasuki 10 besar nasional, tidak akan mengikuti pertandingan awal, mereka akan langsung mengikuti 16 besar untuk masuk ke 8 besar. Hadiah pertandingannya, juara pertama, seluruh perwakilan Rostone Association akan mendapat hadiah sebesar 200 miliar. Juara kedua sebesar 160 miliar, juara ketiga 100 miliar, juara keempat sampai ke-8 sebesar 80 miliar, juara ke-9 sampai ke-16 sebanyak 20 miliar. Semua yang di bawah peringkat 16 hanya mendapat 2 miliar. Pastinya seluruh biaya ini adalah sponsor dari seluruh pengusaha besar nasional. Karena setiap kali diadakan pertandingan, akan ada iklan bagi pengusaha yang sponsor. Kegiatan besar yang disiarkan langsung di TV, hasil dari iklan pasti lebih bagus daripada mengundang artis, jadi banyak pengusaha yang rela memberikan uang. Lawan yang dihadapi Rahman dalam pertandingan pertama sedikit lemah, jadi dia dengan santai menang dalam 2 babak dan mengalahkan lawan. Dalam pertandingan dia juga dengan santai memenangkan 2 babak, dan masuk ke 16 besar dengan lancar. Dapat dikatakan juga, walaupun Rahman sudah masuk 16 besar, dia juga sudah mendapatkan 20 miliar untuk Yuzoda Rostone Association. Ini puluh ribuan pecinta catur di kota Yuzoda yang sedang melihat siaran langsung TV, melihat Rahman dengan tenang memasuki 16 besar sejak pertandingan dimulai, membuat mereka sangat senang. Walaupun Aris Raffi yang punya dendam dengan Rahman, kini wajahnya juga muncul sedikit senyuman. Pastinya mereka tidak memedulikan uang tersebut, mereka hanya memedulikan nama baik. Rahman mewakili kota Yuzoda menempuh semakin jauh, nama baik Yuzoda Rostone Association semakin terkenal. Alpius juga sedikit senang, walaupun dia tahu kemampuan Rahman sangat bagus, tetapi semua akan terjadi dalam pertandingan seperti ini. Kini Rahman turun dari panggung berencana untuk istirahat sejenak. Karena batu judi seperti ini sangat memeras tenaga,
Jika tidak istirahat dengan bagus, akan gampang untuk menimbulkan kesalahan. Dia barusan mau berjalan ke depan mejanya, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang tidak asing di depannya. Dan orang itu menatapnya dengan ekspresi yang buruk. Bersambung.